rumah yang di situ dibaca di dalamnya Al-Quran, maka bisa dilihat menyala, dipandang oleh penghuni langit. Subhanallah. Kalau ahli sama siapa? Para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini tepatnya kita berada di hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Terus kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan senantiasa duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan sambil kita mengaji kemudian kita mengatur niat kita dalam mengaji ini, tidak ada tujuan lain kecuali hanya mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagai perbaikan dalam diri kita dan ibadah kita, insyaallah terus meningkat, menambah akidah kita makin yakin, makin mantap, ibadah kita makin baik insyaallah sampai kita meninggal dalam keadaan beribadah dengan sebaik-baiknya, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini kitab Al-Itqan berbicara tentang fadilah dan apa saja yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Karena kita sedang berada, apalagi sedang berada di bulannya Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Maka untuk menambah semangat dan ghirah kita untuk terus membaca Al-Quran, di mana makin hari makin bertambah Ramadan ini, kadang ada orang-orang yang mungkin udah mulai kendor daripada bacaan Al-Qur'annya. Nah, kendornya itu nggak sengaja, kadang nggak terasa gitu. Ya, dari awal, dari hari pertama sampai hari 10 belum sibuk. Kadang udah kesana ada aja sibukan tuh. Ya, ada aja urusan. Nah, sehingga kelewat itu. Yang biasa habis duha dibaca, kadang kelewatan, jadi zuhur doang bacanya. Biasanya habis duha baca juga, zuhur baca, zuhur belum balik, bacanya cuma habis asar, ya. Nah, ini sebagai bahan introspeksi dalam ibadah kita. Nah, ketika kita ingat hadis ini, fadilah ini, maka insya Allah kencangin lagi, ya. Jadi jangan kasih kendor gitu. Jangan kasih kendor. Kenapa? Ketika kendor itu setan masuk dalam diri kita. Setan apa? Setan manusia. Karena setan yang aslinya udah nggak ada, diikat di penjara, dibuang ke laut. Setan manusianya, kitanya itu, ya, kemalasan kita, lemahnya kita. Nah, insya Allah ini tujuan mengetahui fadilah tentang khususnya membaca Al-Quran. Hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Baihaqi yang bersumber hadis ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW tentang fadilah Al-Quran, khususnya rumah yang di situ senantiasa dibacakan Al-Quran. Apa kata Nabi? Al-bait alladhi yuqra'u fihi Al-Quran yatara'a li ahli sama. Rumah yang di situ dibaca di dalamnya Al-Quran, maka bisa dilihat menyala, dipandang oleh penghuni langit. Subhanallah. Kalau ahli sama siapa? Para malaikat. Malaikat jumlahnya enggak berapa, enggak bisa dihitung. Saking banyaknya itu jumlah malaikat, sehingga kata Nabi, uttatis sama, sampai langit itu kadang merasakan beratnya. Makna, berat secara makna, bukan berat beneran, ya. Untuk menunjukkan hadis ini menggambarkan saking banyaknya malaikat
Kata Nabi, "Aqtatis sama," katanya. Merintih itu sakit. Langit merasakan beratnya langit saking banyaknya apa? Para malaikat. Nah, penghuni langit ini yang mayoritas mereka adalah para malaikat bisa melihat rumah-rumah yang di situ ada nur. Kenapa? Ada nurul Quran di dalamnya. Sering dibacain Al-Quran. Jadi kalau rumah tuh cuma nonton TV doang, baca Quran kagak, gelap itu. Ya pantasan aja waktu ditibanin musibah malaikat nggak tahu gelap. Tapi waktu ada sinar, ada nur cahaya Al-Quran, itu yang katanya nanti Al-Quran bisa memberikan syafaat, maka insya Allah rumah kita jauh dari bala. Karena bala itu turunnya dari atas. Bala, musibah turunnya dari atas. Ini fungsinya gitu juga. Nah kalau di rumah kita kelihatan dari atas, mana rumahnya si fulan, terang. Karena di dalam dibaca Al-Quran, hindarin. Nggak masuk bala musibah. Nah, ini tujuan daripada kita membaca Al-Quran di antara manfaatnya. Ya, jadi kata Nabi, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan nampak jelas, dilihat, dipandang oleh penghuni langit. Sebagaimana penghuni bumi jelas melihat bintang-bintang. Kita di bawah ngelihat bintang di atas, kelihatan kan? Dan beraneka ragam macam bentuknya itu, kelihatan kalau lagi malam tuh, ada bintang. Ya, bulannya juga kita ngelihat. Nah, sebagaimana penghuni bumi ketika malam dia bisa melihat beraneka ragam bentuk bintang, termasuk yang terbesarnya adalah bulan, maka begitu juga lah penghuni langit melihat sinar nur di bumi ini dari rumah-rumah yang di situ dibacakan Al-Quran. Sehingga kata Nabi lagi dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan hadis ini oleh Sayyidina Anas bin Malik, hadis yang kedua ya pada pagi ini tentang fadilah membaca Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Maka kata Nabi, terangilah, sinarilah, terangilah rumah-rumah kalian, tempat tinggal kalian, rumah kamar kalian. Terangilah rumah-rumah kalian, tempat tinggal kalian dengan apa? Kita terangin ini bisalah, dengan solat. Maka solat ada yang sunnah dilakukan di rumah untuk menjadi keamanan rumah kita. Di antaranya solat sunnah. Ya, solat sunnah bagi orang laki, bapak-bapak, ya solat sunnah. Dari solat sunnah yang lain dah tuh, ya. Selain qobliyah, ada juga qobliyah yang disunnahkan di rumah. Nah, ini tujuannya untuk menerangi rumah kita. Ada solat sunnah yang lain, solat tahajud kita di rumah, solat duha, ya, ada solat istikharah, solat taubat dan yang lain-lainnya. Apalagi nah, di rumah kita, kalau bagi orang perempuan, ibu-ibu, ya, dia sholatnya selain di luar Ramadan, sholatnya di rumah. Tapi kalau di Ramadan kadang banyak yang berlomba-lomba, ya alhamdulillah ibu-ibu udah banyak, ya. Bukannya nggak boleh, boleh, ya. Karena udah diizinin sama suaminya. Ya, Bu, udah diizinin nggak? Udah ya. Kan izin lagi saat jam 3 dibangunin ya, ke masjid, sono ke masjid ya. Nah, karena bagaimanapun ibadah seorang istri harus dengan izin daripada suami. Begitu diizinkan oleh suaminya, maka halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, rumah yang diterangi dengan Al-Quran itulah yang mudah dilihat, dipandang, sehingga ketika dipandang turunnya musibah dan bala dihindarkan, karena ada rumah-rumah orang yang beriman dibacakan di dalamnya Al-Quran. Kemudian kata Nabi, terangilah, sinarilah rumah-rumah kalian dengan salat wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Maka rumah yang di dalamnya enggak pernah ada bacaan Al-Quran,
Kalau lawannya terang apaan berarti? Gelap. Gelap, adem, dingin. Serem. Ada doang isinya. Ya. Sarang penyamun begitu gitu. Ya. Nggak ada ibadah di dalam baca Quran. Iya benar, Pak. Ya. Kata Nabi dalam hadis lain, ketika dibacakan Al-Quran di dalam rumah, farrat asyayatin, pergilah setan-setan. Ketika rumah dibacain Al-Quran, pergilah tuh setan. Apa dia mau ngiter di sekitar rumah kita, ya arena, yang penting jangan. Emang setan tempatnya di mana aja. Ya. Yang penting rumah kita aman. Maka gimana caranya? Bacain Al-Quran. Ketika dibaca Al-Quran, maka setan itu pergi. Berarti maknanya apa? Ketika rumah di situ kosong atau ada orangnya tapi nggak ada baca Al-Quran, maka banyak setannya. Setan manusia sama setan jin, dua itu. Tapi kalau dibacakan Al-Quran, maka hilanglah. Ya. Khususnya di dalam hadis Nabi, surah Al-Baqarah. Siapa yang membacakan surah Al-Baqarah di rumahnya, maka pergilah semuanya, jauh dari setan dan godaannya. Nah, itu. Dan semua fadilah Al-Quran itu, selain bukan surah Al-Baqarah aja, ya, pokoknya dibacakan Al-Quran. Lebih khusus lagi surah Al-Baqarah itu. Hadis yang ketiga. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang ketiga kata Nabi, paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ini tentu paling afdal, apalagi lagi bulan Ramadan. Jadi kalau bapak-bapak nih, kita lagi mau baca Quran, mati dari riap-riap. Ingetin ya hadis Nabi. Ini paling afdol nih. Lagi baca Quran, handphone bergetar mulu. Buka apa kagak nih WA? Ya Allah. Buka juga tuh WA. Berhenti tuh Al-Quran. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada orangnya gitu. Ini tujuan ngaji yang kita tahu dari kekurangan kita, kita berhenti, insya Allah kita perbaikin. Ya. Kenapa kita ingat? Ini yang paling afdal. Paling afdalnya ibadah umatku kata Nabi adalah membaca Al-Quran. Jadi yang ketika ada bacaan-bacaan, Al-Quran dulu dah yang paling afdal. Emang godaannya berat banget itu. Ya, apalagi habis WA menanyain, udah jawab belum? Ngeliatin mulu udah. Jawab-jawab juga, melempar aja udah. Saya sering bilang, jangan banyak-banyak megang HP lagi bulan Ramadan. Ya, ya ada waktunya gitu maksudnya. Ya, karena kadang banyak takutnya lalai. Ya, supaya banyak kita membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara keafdalan ataupun pahala yang menunjukkan utamanya, istimewanya orang membaca Al-Quran, ada banyak riwayat hadis dan azhar. Hadis ucapan Nabi, azhar ucapan sahabat. Gimana kata fadilahnya? Yang pertama, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ingetin kita waktu baca Quran. Siapa yang membaca harfan min kitabillah, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala, satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Berarti satu huruf pahalanya berapa? 10. Satu huruf itu pahalanya 10. Ini hadis Nabi secara global. Maka hadis ini dirinci lagi sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang disebut oleh Nabi, wa aliyu babuha. Ana madinatul ilmi
wa aliyu babuha. Aku kotanya ilmu, kata Nabi, tapi pintunya adalah Sayyidina Ali. Orang mau masuk kota lewat apanya dulu? Pintunya dulu. Nabi berikan hadisnya secara global. Kalau mau rinci, kata Nabi, tanya Sayyidina Ali. Subhanallah. Ada nih, kalau kata Rasulullah tadi gitu, 1 huruf 10 pahala. Sayyidina Ali rinci lagi. Wa qala Ali radhiyallahu an. Bisa dilihat dalam kitab An-Nasaih Diniyah Imam Haddad itu tentang fi fadlil Quran. Kata Sayyidina Ali apa? Rupanya rincian Sayyidina Ali nih. Rinci banget. Man qara'al Qur'ana fi sholati wa huwa qa'imun falahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Ngerinciannya nih, Pak. Kata Sayyidina Ali apa ya? Siapa membaca Al-Quran, membaca Al-Qurannya mana? Di dalam sholat. Nah, dalam sholat kita baca Quran gitu. Fatihah, Al-Quran, Ummul Quran bahkan, Al-Fatihah. Kemudian habis baca Fatihah kita baca apa lagi? Surah. Nah, pasti ada itu. Siapa membaca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan berdiri, maka bagi orang itu 1 huruf yang dia baca dalam sholatnya lagi berdiri, berapa? 100 pahala. Jadi intinya begitu tuh. Sholat berdiri, karena qiraah bacaan itu atau Fatihah atau surah dibacanya ketika berdiri. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau yang fardu wajib berdirinya, wajib berdiri. Ya. Kemudian ketika dia nggak mampu baru duduk. Karena sholat wajib berdirinya itu qiyamnya harus. Adapun sholat sunnah kita mampu berdiri, boleh duduk, dari awal duduk nggak apa-apa. Ya. Tapi memang jelas beda pahalanya orang yang sholat sunnah sambil berdiri dengan sholat sunnahnya sambil duduk. Ini jelas. Kecuali dia punya sebab uzur, sakit. Maka orang yang sakit sholatnya duduk, pahalanya sama kayak sholat orang berdiri. Kenapa? Ya, seandainya dia sehat pasti dia diri. Paham? Tapi yang pahalanya separuh adalah orang yang mampu sholat berdiri dalam sholat sunnah khususnya, dia sholatnya sambil duduk. Maka pahalanya berapa? Separuh daripada orang yang sholatnya berdiri. Kembali ke hukum huruf setiap Al-Quran. Jadi kata Sayyidina Ali, 1 huruf yang dibaca di dalam sholat dan dalam keadaan berdiri, 1 hurufnya pahalanya berapa? 100. Yang kedua, waman qara'ahu fis sholah wa huwa qa'id falahu bi kulli harfin 25 hasanah. 50 hasanah. Yang kedua tadi, siapa membaca Al-Quran di dalam sholat, sholatnya dalam keadaan duduk, dalam sholat sunnah misalnya, ya, maka bagi orang itu setiap 1 hurufnya 50, berkurang dah. Paling tinggi 100. Kalau di sholatnya duduk dalam sholat, 1 hurufnya 50. Tinggal pilih dah tuh, dikasih cepek sama gocap, pengen yang mana? Yang merah sama yang biru, pengenan yang mana? Kan begitu kalau ngomongin duit. Iya. Sama kayak orang terawih. Terawih 20 sama 8. Kan gitu. Banyakan mana? Pahalanya banyakan mana? Duit 20 juta sama 8 juta, banyakan mana? Pilih mana, Pak? Orang cerdas, orang pinter. Iklan lagi, tolak angin, ya, dia nggak bayar tuh tolak angin, kita sebut-sebutin. Ya. Pilihnya 20. Ada 8 juta sama 20 juta ditawarin, milihnya 8 juta, orang apaan? Sebutin aja sendiri dah. Ya, jalilnya gampang aja begitu dah.
nggak usah pakai dalil syar'an. Kalau dalil syar'an memang udah jelas kalah. Ya, itu. Jadi pakai akal aja dulu. Ya, insyaallah ya. Nih, jadi baru sampai 2. Jadi orang yang baca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan duduk, maka satu hurufnya 50. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, siapa membaca Al-Quran kharijas shalah, nah, sekarang di luar sholat, wa huwa ala taharah, dan dia dalam keadaan suci, punya wudhu maksudnya, karena yang paling bagusnya akhlak orang membaca Al-Quran, itu baca bukan megang doang, baca itu melafazkan, meskipun ya dia nggak megang Al-Quran, dia lafazin Al-Quran, itu namanya membaca. Siapa membaca Al-Quran di luar sholat, kata Sayyidina Ali, di luar sholat dia baca Al-Quran dalam keadaan punya wudhu, suci, nggak batal wudhunya, maka baginya 25 pahala, satu hurufnya 25. Ingat ini gampang tuh Pak, turun 100 gocap jigo. Di luar sholat, kemudian dalam keadaan punya wudhu, satu hurufnya 25. Terakhir kata Sayyidina Ali, dan siapa membaca Al-Quran di luar sholat wa huwa ala ghairi taharah, dalam keadaan nggak punya wudhu, bisa, boleh, kita udah batal wudhu kita, nggak megang, tapi kita baca Al-Quran, kulhu Al-Quran bukan, baca aja tuh, qul huwallahu ahad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena Al-Qur'an itu biar kata dibaca kayak apa juga mulia, termasuk tanpa wudu. Kan gitu, dia udah batal tuh. Tapi dibaca, itu namanya membaca Al-Qur'an di luar salat dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan batal, maka pahalanya itu dia tadi yang kata Nabi 10. Setiap satu hurufnya 10 pahala. Rupanya ini masih dirinci lagi berhubungan kemuliaan Ramadan. Ingat ini Pak. Tapi ketika di dalam bulan Ramadan, lihatin nih, ingatin kita kalau lagi baca Quran jadi semangat. Semua pahala ini nggak terbatas kayak begini. Yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ketika di dalam Al-Quran mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Yang tadi kata Sayyidina Ali, di dalam sholat dalam keadaan berdiri pahalanya berapa satu huruf? 100. Ketika di bulan Ramadan kita sholat ada bacaan Al-Quran di dalamnya, pahalanya lebih lagi, bukan 100 lagi Pak. Subhanallah, ini dia dahsyatnya Ramadan. Makanya diceritakan para ulama as-salafus saleh, kalau Ramadan akan berlalu nangisnya kayak apa itu, karena pahala kayak begitu udah gak ada lagi. Ya Allah, pengen gak Pak pahala begitu terus? Orang beriman kata Nabi, la tamannau fis sanati kulliha Ramadan. Orang beriman ketika didatangi bulan Ramadan, maka dia saking giroh semangat dan saking begitu luar biasanya di bulan Ramadan, dia pengen tuh Ramadan itu kalau bisa setahun dah. Ramadan ini, bulan ini selesai, besok Ramadan lagi namanya. Ramadan ini selesai, Ramadan lagi. Itu kenapa? Saking besarnya itu fadilah. Baca Quran pahalanya setiap hurufnya nggak pakai batas lagi udah. Kalau nggak percaya tanya malaikat. Yang nanya, yang nyatet gimana? Mati dulu. Berani banget, belum pernah baca Quran, mati menanyain doang. Nah, nih, ini kenapa kata Nabi wa amulus shaim mudha'af, pahalanya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan, apalagi puasanya di bulan Ramadan. Untuk panitia yang membagikan juz ya, karena kita akan mengadakan khatmul Quran di hari Senin terakhir di bulan Ramadan, tepatnya ketika menjelang berbuka puasa. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 10. Insya Allah itu 10 Mei. Itu Senin terakhir di bulan Ramadan. Kita sekaligus santunan ya, menyantuni anak-anak yatim khusus
anak-anak yatim khusus ya, adapun duafa nanti belakangan. Awal kita mau menyantuni anak yatim dulu, sekaligus kita khatmul Quran. Maka panitia jadi bagiin Qurannya langsung aja, Ustaz Agus bagiin aja. Jadi jangan pakai milih Pak ya, karena kan lagi pada baca Qurannya. Gue lagi juz 13 semua ntar. Jadi baca aja, bagi-bagiin langsung aja. Jadi nanti seandainya ada yang belum khatam di bulan Ramadan, di akhir itu berarti dia sudah bisa menghatamkan Quran. Ya, jadi masing-masing juz bagiannya ya, jangan pakai milih itu. Mohon maaf. Jadi emang biar semuanya dapat. Jadi diperkirakan berapa bikin 8 juz nih kita. 8 kali baca Quran. Berarti kan kalau semuanya habis ya 8 khatam ya. Tapi kalau ngambilnya juz 7 semua, yang sisa 8, ini nggak ada yang baca 8 ya. Jadi rata kita baca setiap, kan waktunya masih lama, makanya 2 minggu sebelumnya kita bagiin sekarang ya. Hatamannya nanti tuh Senin terakhir ya. Nah, sambil berjalan pembagian juz, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita akan menggalang dana untuk santunan yatim ya. Yang pertama, untuk kita memberikan peran kita sebagai orang-orang yang aktif di masjid ini, sekitar sini, khususnya nanti anak-anak yatim di sekitar RT sini, dan juga mungkin kalau ada berlebih ya, kita bisa sarankan juga jamaah membawa anak yatim 1 atau 2 gitu, seandainya nanti banyak ya. Jadi masing-masingnya beda-beda ya. Nih RT sini khususnya anak yatimnya, kalau udah nanti mungkin budgetnya, duitnya masih ada, dari jamaah sekalian yang bawa 1, 2 ya. Tapi syaratnya ya yatim itu belum balik. Saya tekanin di situ dulu, yang belum balik, yang masih kecil belum balik ya. Nah, itu. Alhamdulillah dari kemarin semenjak seminggu udah banyak jamaah yang memberikan sumbangannya. Yang barusan nih Ustaz Imam Wahyudi dengan Pak siapa itu ya, Pak siapa namanya nih, Pak Bambang ya. Nah, itu. Kemarin juga Ustaz Mursyidin ya. Nah, jadi saya juga mau mengajak, kalau di awal kita dulu pernah melelang karpet, sekarang kepedulian kita untuk anak yatim. Jangan pakai ngomong dalam hati, gue udah nyantunin di sono. Sebab di sini beda. Di mana saja ada kebaikan kita nanti di padang mahsyar pada hari kiamat, seandainya kita nggak lolos, nanti ada anak yatim sekitar masjid sini. Ya Allah, itu si fulan pernah kasih santunan di Masjid Al-Hikmah, misalnya gitu. Nah, jadi maknanya kita banyakin kebaikan kita di mana aja. Sono santunan, sama kayak lelang, kita di Malang ikut. Sono kita infak, sono kita sedekah. Kenapa? Selama Allah berikan kita rezeki dan masih hidup. Tahun depan belum tentu kita masih hidup. Ya, ya, insyaallah semuanya menjadi pahala yang berlipat-lipat buat kita, khususnya ini di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan semua yang telah berinfak dan yang belum, insyaallah diberikan rezeki yang halal, barokah. Kita minta di bulan Ramadan mustajab doa kita ya. Semua yang punya hajat, keinginan, apa saja hajat dan maksud kita dunia akhirat, dengan berkah dan mustajabnya bulan Ramadan, kita yakin dalam Al-Quran, maka Allah kabul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk hari Selasa besok di Masjid Al Khairiyah ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.